Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan melakukan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon ini dilakukan untuk uji dua variabel yang berpasangan. Jadi uji ini untuk uji komparatif yang berpasangan untuk dua kelompok, namun jika datanya tidak normal, sehingga tidak menggunakan uji T berpasangan tapi menggunakan uji Wilcoxon. Jadi di sini penggunaan uji Wilcoxon ini untuk menguji perbedaan rata-rata dua variabel atau perlakuan yang saling berpasangan, ya. Kemudian Wilcoxon ini merupakan statistik non parametrik, idealnya untuk data yang berskala ordinal atau interval, dan sebagai uji alternatif untuk uji Poisson sample t-test, ya, uji T berpasangan jika data tidak terdistribusi normal. Nah, untuk contoh kali ini kita menggunakan sebagai berikut. Terdapat 5 ekor ikan arwana yang terdapat pada 15 akuarium, ini 15 ya. Kemudian peneliti ingin menguji jenis vitamin merek A apakah mempunyai pengaruh terhadap bobot ikan arwana tersebut. Kemudian untuk kebutuhan data peneliti menimbang 15 ekor ikan arwana sebelum diberi vitamin merek A dan sehari setelah diberi vitamin A, ya. Maka diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya, jadi berat A dan berat B. Berat A ini sebelum diberi vitamin, ini mungkin saya ganti sebelum saja ya, sebelum, kemudian ini sesudah, ya. Hipotesisnya ada perbedaan bobot ikan sebelum dan sesudah diberi vitamin A, dan artinya ada pengaruh vitamin merek A terhadap bobot ikan arwana. Untuk memastikan bahwa kita benar menggunakan uji Wilcoxon, kita tahap awal ini akan melakukan menggunakan SPSS. Kita akan uji normalitas. Ini SPSS sudah terbuka. Data di Excel ini kita copy ya, untuk datanya saja kita copy, kita pastekan di sini. Nah, kita pastekan, kemudian di variabel view kita rubah ini sebelum, nah, kemudian ini sesudah beri vitamin. Ini datanya. Selanjutnya kita akan coba uji normalitas. Kita ke analis, kemudian deskriptif statistik, explore, ya. Ini sebelum dan sesudah, ini datanya kita masukkan dua-duanya ya, faktornya nggak ada. Kemudian di plot ini normality plot with test, kita centang, continue, oke. Ini hasilnya ya, hasil uji normalitas. Kita lihat test of normality-nya, kita lihat signifikannya seperti dasar pengambilan uji untuk normalitas ya. Jika dia lebih dari 0,05 maka data normal, tapi jika kurang dari 0,05 maka tidak normal. Kita lihat bahwa di sini signifikannya 0,014 untuk sebelum dan sesudah 0,15, bahwa di sini kurang dari 0,05, maka bisa kita katakan bahwa data terdistribusi tidak normal. Setelah kita pastikan bahwa data tidak normal, kita pastikan bahwa kita tepat menggunakan uji Wilcoxon ini ya. Selanjutnya kita akan uji, kita ke analis ya, kemudian ke non parametric test, kemudian legacy dialog. Nah, ini kita ke ini to relate samples. Nah, ini kemudian ada menu dialog seperti ini. Nah, sebelum ini kita masukkan ke variabel pertama, kemudian sesudah kita masukkan. Nah, kemudian di sini Wilcoxon sudah tercentang secara default.
Nah, kemudian kita oke. Nah, ini outputnya. Untuk membaca output Wilcoxon ini interpretasinya sudah saya tuliskan di sini, interpretasi untuk untuk ranking ya. Jadi di sini ada negatif ranking ya, rank. Kemudian di sini negatif rank adalah selisih negatif ya, antara sebelum dan sesudah diberi vitamin merek A. Jadi di sini nampak bahwa N-nya 2, yang artinya 2 ekor ikan mengalami penurunan bobot ya. Kemudian min rata-rata ya, min rata-rata ranking penurunan 1,5, dan sedangkan jumlah rankingnya ada 3. Kemudian yang kedua, positif rank di sini adalah selisih antara sebelum dan sesudah diberi vitamin merek A. Dan di sini nilainya N13, jadi ada 13 ekor yang mengalami peningkatan bobot, dan min ranknya rata-rata peningkatan ada 9, dan jumlah ranking positif ada 117. Nah, kemudian di sini ada TIS di sini adalah yang sama, yang rankingnya sama. Jadi adalah kesamaan nilai sebelum dan sesudah diberi vitamin. Nilai TIS-nya 0, maka dikatakan tidak ada nilai yang sama antara sebelum dan sesudah vitamin. Nah, kemudian pengambilan keputusan Wilcoxon ini kita melihat yang tes statistik di sini. Untuk kita lihat nilai asimsik untuk two tail. Di sini jika kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Kemudian jika lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Di sini pengambilan keputusannya nilai asimsik two tail-nya di sini adalah 0,001. Ini kurang dari 0,05. Ini berarti hipotesis diterima, yang artinya kesimpulannya ada perbedaan bobot ikan sebelum dan sesudah diberi vitamin merek A, yang artinya ada pengaruh vitamin merek A terhadap bobot ikan arwana. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan Excel. Ini data yang di Excel, kasusnya yang sama ya seperti tadi, terdapat 15 ekor ikan arwana di dalam 16 akuarium. Ini ingin menguji apakah vitamin A mempunyai pengaruh terhadap bobot. Kemudian untuk kebutuhan data, ini sebelum diberi vitamin ditimbang, kemudian sesudah ditimbang. Hipotesisnya ada perbedaan bobot ikan sebelum dan sesudah diberi vitamin A. Tahapan pertama adalah disari selisih. Nah, selisih antara sebelum dan sesudah ini sama dengan sesudah dikurangi sebelum, enter. Nah, kemudian ini kita kopikan ke bawah, kita blok sampai ke bawah dengan shift ya, shift kemudian panah ke bawah, kemudian kita enter. Nah, kita akan melihat selisihnya. Nah, kemudian di sini ada selisih yang positif dan negatif. Nah, kemudian di sini kita buat, kemudian selanjutnya selisih ini kita absolutkan ya, jadi kita negatif ini kita positifkan untuk meranking ya. Kita bisa kita kopikan dulu, copy ya, tapi ini agar rumusnya tidak ikut, kita copy paste values sehingga di sini rumusnya tidak ikut ya, karena kalau kita copy paste biasa rumusnya akan ikut. Nah, ini kita positifkan ya, sama dengan kali minus 1. Nah, begitu kita, ini yang negatif kita positifkan. Nah, ini sudah positif ya, kita absolutkan semua. Nah, kemudian baru kita ranking. Nah, ranking di sini kita bisa memakai persamaan sama dengan rank ya, kemudian A, B,
C. Nah ini ya, kurung buka, ini ikuti. Nah, arahkan ke yang ranking yang mau di ranking 31. Nah, kemudian ini ikuti sesuai dengan persamaan itu. Titik koma, kemudian semua data yang masuk dalam ranking, kemudian titik koma, baru kemudian 1, enter. Nah ini. Nah, kemudian untuk yang data kedua dan selanjutnya kita tidak bisa langsung mengkopikan. Sebelum kita kopikan, ini data yang E2 sampai E16 karena ini tidak berubah, itu kita dolar ya, kita string ya. Jadi ini kita blok, kemudian klik F4 untuk menstring secara otomatis ya, kemudian enter. Nah, baru di sini kita kopikan, Ctrl C ke bawah, enter. Nah, ini sudah rankingnya sudah kita dapatkan. Kemudian di ranking ini kita pisahkan yang selisihnya positif tadi sama yang selisihnya negatif. Nah, ini untuk mempercepat, ini saya copy dulu saja ya, seperti tadi, agar persamaannya tidak ikut, ini copy paste spesial value ya, sehingga tidak ikut. Nah, kemudian ini yang selisih negatif saya hilangkan, ini selisih negatif kita hilangkan. Nah, karena ini yang selisih negatif itu ada di sebelah yang tanda negatif. Ini 1, langsung saya ketik saja karena cuma sedikit. 2. Nah, kemudian ini selisih, ini jumlah ranking selisih. Nah, ini kita dicari ya jumlahnya, kita langsung pakai ini zoom, sum ini, nah enter. Nah, kemudian yang sebelahnya kita tinggal copy ke sebelahnya 3. Jadi di sini untuk jumlah yang selisih positif 117, kemudian yang negatif 3. Kita lihat di sini keterangan sebelahnya, T yang diambil dari ranking dengan tanda yang paling sedikit. Di sini adalah tanda negatif, ini lebih sedikit dari positif. Di sini tanda negatif ini ada 3. Kemudian T tabel. Nah, T tabel kita mencari ke Google. Ini ya, di Google ketik tabel uji Wilcoxon, cari tabel uji T, ini salah satunya. Nah, di sini ini kita bisa kopikan, sehingga kita dapatkan ini. Di tabel ini kita bisa lihat, saya perbesar ya. Nah, kita bisa lihat ya, untuk yang 0,05 ya, 0,05 ini. Untuk yang ini ada N15, N-nya 15, 0,05-nya ini ya, N15 ada 30. Ini ada 30. Jadi T tabelnya di sini adalah 30. Jadi kalau kita hitung, kita bandingkan T hitung 3, T tabel 30, bahwa di sini adalah T tabel lebih besar dari T hitung. Nah, untuk mengambil kesimpulannya, kita lihat hipotesisnya, jika H0 sama dengan ini diterima, maka sama atau tidak ada perbedaan. H1 ada perbedaan. Jadi dasar pengambilan keputusan untuk T hitung, jika T hitung, ini pengambilan keputusan ini yang hitung manual Excel seperti ini berbeda ya dengan uji lain. Jadi di sini jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 ditolak atau H0 diterima, atau dengan kata lain sama. Tapi jika T hitung kurang dari T tabel, H1 diterima, H0 ditolak atau ada perbedaan. Jadi di sini disimpulkan bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel, maka di sini H1
diterima dan 0 ditolak, yang artinya ada perbedaan bobot ikan sebelum dan sesudah diberi vitamin merek A. Nah, sehingga hasil perhitungan SPSS dan Excel sama kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.